Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di Mindset.vlog. Nah, kita masih di Pontianak. Ini udah malam hari. Kebetulan kita mampir ke salah satu tempat pembesaran ya. Jadi dari tim kita juga sih di sini. Ini kita lihat kalau di depan ya, udah di stok kodok ikan mas, sama yang paling andalannya di situ adalah kecoa. Nah, kecoa ini sangat bagus ya untuk ikan arwana. Sayangnya di Jakarta belum ada suppliernya. Nah, saya dan Res Aquatic ini akan berusaha untuk memasukkan kecoa ini ke Jakarta nanti secara beku. Pokoknya ditunggu aja nanti kabar dari Hans atau dari saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tempat pembesarannya. Nah, seperti biasa, kayaknya teman-teman di rumah udah pada tahu tempat ini, kotak kecil keramat ini. Tapi isi ikannya ini luar biasa banget ya. Jadi ada beberapa ikan incaran kita yang mau kita ambil. Tapi cuma mau saya kasih tunjuk mungkin 2 atau 5 detik aja nih. Jangan lama-lama. Jadi ini ekornya panjang gede banget. Oke, udah gitu doang. Nah, intinya hari ini kita akan cari ikan partai untuk kita bawa ke Jakarta, dan beberapanya udah ada pesanan customer sih, jadi kita sambil lihat-lihat aja. Nah, ini adalah satu partai yang rencananya akan saya ambil nih. Nah, ini totalnya ada 30 ekor. Cuman masih belum bisa di video sih, tapi nanti besok siang hari mungkin kita akan coba untuk ngambil lagi videonya. Jadi kalau ikan-ikan di sini tuh ternyata sistemnya itu semua digedein di akuarium kayaknya ini. Coba saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2 meter, kayaknya ke belakangnya 50. Tingginya kalau nggak salah ini 50 atau 60. Cuman tinggi airnya itu di 30 cm. Nah, semuanya sama rata kayak begitu. Dan menggunakan hanya filter talang atas aja. Nah, ini tuh kasih makannya itu dengan menggunakan pakan hidup. Jadi kalau tadi saya bincang-bincang itu sebenarnya ikan seperti ini tuh dikasih makan set pakai serokan kayak gini takarannya. Nah, terus dibiarin di sini tuh, lihat tuh. Kalau ikan-ikan yang belum adaptasi normal atau memang mentalnya belum galak, itu biasanya ikannya nggak langsung habis, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia mentalnya udah galak, ikannya biasanya langsung habis. Jadi ini semuanya udah dikasih makan. Kayak yang itu tuh sisanya tinggal dikit doang kan. Nah, yang lucu di sini adalah partai pembesaran di sini tuh kalau di Jakarta tuh saya nakar makannya itu sampai perutnya agak berisi dikit. Yang anehnya kalau di sini di Pontianak, mungkin karena perbedaan air dan karakter airnya dan segala macam halnya, mereka itu makan sampai benar-benar mereka kenyang, sampai benar-benar kayak gendut banget. Nah, bisa dilihat teman-teman ini. Nah, ini ada salah satu contoh partai yang menurut saya bagus banget. Jadi secara ekor dan secara badan dayung juga dia gede, panjang. Cuman kalau teman-teman lihat sebenarnya dia gendut ikannya. Nah, itu yang saya bingung. Kalau di Jakarta kalau kita ngegedein ikan pakai makanan ini dan kita gendutin kayak gini, dayungnya itu sama ekornya nggak bisa terjaga seperti ini gitu. Jadi teman-teman lihatlah ini sekitar sini kayak gimana hasil pembesaran di sini. Nah, terus ini ada satu contoh, kemarin ini partai ini
masuk ke toko Tres Aquatic ya. Ini adalah satu ikan yang ditinggalin sendiri karena bukannya nggak bagus, karena mulutnya itu ada sedikit cacat, mungkin waktu kecil dia berantem atau gimana. Tapi ini pun sebenarnya bisa dibenerin mulutnya. Nah, ikan ini kalau teman-teman lihat ya, perutnya tuh sampai gendut ke bawah gitu. Seperti biasa, karakteristik di sini ikan tuh sampai gendut banget. Dayungnya tapi panjang sekali dan ekornya tuh gede gitu loh. Jadi saya bingung gitu. Mungkin teman-teman punya pengalaman juga di Jakarta ngegedein ikan. Apakah metode yang saya pakai sama dengan metode kalian, atau kalian juga gendutin kayak gini? Teman-teman bisa tulis komen di bawah. Jadi hari ini kita akan mengambil ikan di nomor ini 0,02, sama kita akan ngambil ikan di akuarium 07. Nah, ini semuanya sebenarnya before afternya udah ada ya. Ini sebelumnya itu ikannya masih kecil banget, dan ini hanya selang 2 minggu. Kita bakal lihat ya perbedaan before sama afternya. Ini bedanya udah beberapa senti, nanti di videonya kita lihat dan kita akan jabarkan waktu kita di Jakarta. Nah, terus ini saya lihat adalah ikan-ikan pembesaran yang kayaknya sisaannya dia, karena ada satu yang cacat, terus ada ekornya yang berapa grepes-grepes, sama ada yang nungging tuh. Nah, di sini yang paling menarik yang saya ingin bahas adalah perbedaannya super red sama banjaret. Walaupun saya udah pernah ngomong di vlog sebelumnya, cuman kalau di sini teman-teman bisa lihat banget nih perbedaannya banjaret sama super red. Jadi kalau banjaret itu ekornya itu lebih ke arah kekuningan. Nah, ini udah gampang dibedain karena dia udah gede ya. Jadi ekornya itu dia lebih kuning daripada si super red. Nih teman-teman lihat bedanya. Secara metalik pun sebenarnya banjar itu memiliki metalik yang bagus juga sebenarnya. Cuman karakter metaliknya itu beda ya teman-teman ya. Jadi kalau yang banjar itu dia lebih nggak shine, lebih lebih dull gitu ya, lebih kayak ke arah putih sih sebenarnya. Kalau yang super red itu dia lebih mengkilap ya, mengkilapnya beda banget. Teman-teman liatin sendiri aja. Nah, di sini juga ada ikan yang lucu banget tadi, kayak sumo nih tuh. Wah, ini lucu banget nih. Yang di belakang sih. Tadi berenang aja udah susah tuh. Jadi ini ikannya kalau kayak gini tuh disebutnya ikan belida. Jadi bentuknya kayak ikan belida sih beneran. Iya, betul. Jadi itu salah satu ikan unik di sini. Nah, jadi sebenarnya super red itu kalau dibesarin ya, kalau memang yang nggak gitu bagus, dijadiin satu dengan ukuran yang sudah mendukung, itu nantinya bisa dipakai juga untuk kita bagusin. Seperti yang Ronald bilang, sebenarnya semua ikan super red itu yang sampai kontes ratusan juta itu semuanya berasal dari bayi yang kecil gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa dapat partai yang bisa untuk kontes juga dan bisa kita gedein. Nah, kalau misalnya sampai gede banget kok akhirnya nggak ada yang beli, di apa? Ya udah kita jual sebagai indukan. Harga indukan tuh patokannya udah jelas, minimal itu 8 juta ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tetap berjuang lah sama sorry. Ya gitu sih. Jadi ini semuanya pembesaran super red. Nah, teman-teman tinggal nikmatin nih videonya semua supaya teman-teman bisa ngelihat ikan-ikan pembesaran tuh kayak apa contohnya. Kita habis ini mau ngintip ke dalam. Kita ada koleksi yang lumayan spesial nih. Ya, habis ini kita mau ngintip ke dalam. Di dalam juga masih ada ikannya nih, gila banget. Satu rumah isinya ikan semua. Buat ngintip koleksi-koleksi yang spesial. Nah, ini juga sebenarnya adalah contoh pembesaran yang sangat sukses banget. Sayangnya ini udah dibeli sama orang. Jadi kita hanya bisa video aja dikit. Jadi ini teman-teman lihat nih, dayungnya pada panjang-panjang banget. Tuh. Ekornya juga super close dan super gede ya. Nih, dari agak jauhan aja nih biar bisa kelihatan semua ikannya tuh. Wah. Jadi pokoknya secara singkat intinya kita itu kalau membesarkan di sini ganti air itu setiap hari. Sebanyaknya saya belum nanya sih, cuman kalau saya kira-kira sih mungkin sekitar 20% tetap ya. Oh, 70 ya. Jadi kita ganti air setiap hari. Kalau di sini tuh ganti airnya sebanyak 70%. Nah, air yang digunakan di sini air Ponti ini dia pakai air gunung ya di sini ya. Jadi
Saya nggak tahu apakah air sebegitu pengaruhnya terhadap pertumbuhan ikan atau memang pakannya yang berpengaruh. Jadi kayak ikan hidup, kodok hidup dibanding kita yang ngasih makan buku-buku terus gitu. Cuman nanti kedepannya mungkin Micred akan mencoba untuk ngegedein ikan sendiri. Selama ini sih kita ngegedein ikan udah cukup bagus, ekornya nge-close semua, lebar, cuman masalahnya tidak terlalu panjang seperti ini. Secara badan pun juga kita selalu ngegedenya kalah karena kita makannya masih full udang. Jadi mungkin setelah pulang dari sini kita akan coba untuk ngasih makan ikan ini dengan makanan ikan hidup. Pastinya kita mau cari supplier ikan yang bagus. Jadi kalau teman-teman ada info peternak ikan mas gini yang memang ternakinnya bersih, teman-teman boleh info ke saya atau ke Hans. Terus kita juga nyari mungkin supplier ikan gabus juga ya. Jadi antara ikan mas atau ikan gabus, dan kita akan coba nanti hasilnya gimana. Nah kalau kodok yang digunakan di sini sendiri itu sebenarnya beda sama yang di Jakarta. Jadi kodok yang di Jakarta itu namanya kodok air katanya ya. Kalau ini tuh kodok sawah kayaknya. Coba deh lihat tuh. Memang agak beda sih bentuknya. Lebih kecil. Dia lebih kecil dan lebih halus sih. Mungkin lebih gampang dicerna kali. Saya jarang masalah. Nah biasanya kalau dengan makanan yang kotor yang tidak dikarantina itu sebenarnya ya ikan-ikan kita tuh bisa kena sakit tuh, biasanya sakit pencernaan, akhirnya kembang sik dan akhirnya dropsy terus mati gitu loh. Nah itu sih sekilas tentang pembesarannya. Kita sekarang mau masuk mau ngeliat koleksi ikan-ikan lainnya. Yuk. Jadi ini rumahnya mewah banget, bisa dilihat tuh. Jadi sebenarnya bukan untuk pelihara ikan, tapi memang saking cintanya sama ikan sampai segininya gitu loh. Nah ini kita nggak akan bahas, kita akan langsung bahas ke pembesarannya nih. Nah ini adalah ikan-ikan yang masih kecil ya nih teman-teman tuh. Kalau teman-teman lihat nih. Tuh. Jadi sebenarnya pas pertama kali ikan yang tadi saya beli itu di depan itu sebenarnya masih ukuran segini ya. Apa lebih kecil lagi? Minggu lalu lebih gede dikit. 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu lalu hanya lebih gede dikit dari ini, terus tiba-tiba langsung jadi lompat ke segede itu. Gitu loh. Jadi teman-teman coba bisa berargumentasi sebenarnya kenapa sih ikan di sini bisa lebih cepat gede, dan apa ya pola makannya itu beda sama di Jakarta. Apa yang membuat air di Jakarta tuh kurang bagus? Kalau menurut saya sih kayaknya karena di Jakarta tuh TDS-nya cenderung lebih tinggi ya kalau air PDAM ya gitu loh. Nah ini juga adalah satu contoh ikan pembesaran yang menurut saya gila banget ini tuh, lihat tuh. Nah bisa dilihat kan ekornya gila banget tuh, 36 ekor. Dan ini masih kecil banget. Nah kalau di sini itu ikan ukuran segini itu sebenarnya belum bisa dijual. Karena biasanya dijual di ukuran 20 sentian. Kalau ini kayaknya 16, 17, 18 deh. Nah kenapa saya selalu ngambil ikan yang ukurannya udah agak lebih gede. Jadi sebenarnya potensi ikan itu supaya lebih stabil di sini, digedein di sini dulu sampai 20 cm itu, jadi kayak ekor sama pertumbuhan ekor sama dayung itu masih bagus gitu loh. Jadi begitu sampai di Jakarta lebih ada chance lebih bagusnya daripada kalau yang ukuran segitu kita masukin. Karena kalau yang ukuran segitu kita salah rawat di Jakarta, kemungkinan kan hasilnya nggak semewah di sini, sayang kan gitu loh. Tapi apakah ikan sekecil itu kalau dirawat gedenya nggak bisa jadi bagus di Jakarta? Oh tentu saja bisa, cuman saya belum dapet caranya kayak gimana. Nah pasti teman-teman di rumah itu ada yang punya pengalaman ngerawat super red dari bayi sampai gede itu pasti bagus, pasti ada. Nah teman-teman yang punya pengalaman itu bisa komen di bawah atau bisa berbagi juga sama teman-teman lainnya, di share di Instagram Micred Collection. Nanti kita saling share, jadi story saya tuh bisa ada lihat perkembangan ikan kalian gitu. Nah itu dia perjalanan kita hari ini, ngeliat ikan pembesaran, dan kita beruntung banget kita dihadiahi atau diberi kesempatan untuk ngebawa ikan. Kita lihat dulu, kita pastiin jumlahnya. Kita bawa akhirnya 30 ekor sama 33 ekor. Nah 63 ekor ini saya nggak tahu video ini bakal tayang kapan. Karena ini kita ambil di tanggal 27 apa 28 ya ini? 29. Nah video ini nggak tahu tayang kapan. Jadi saya nggak tahu apakah teman-teman bisa dapat stok ikan dari video ini. Tapi jangan berkecil hati. Nanti kalau teman-teman kepingin dapat ikan-ikan yang bagus dari Micred Collection, pastinya kita bakal posting terus di Instagram atau di Facebook ya. Facebook sih jarang sih. Jadi lebih banyak ke Instagram sih. Jadi teman-teman tungguin aja story-nya dari Micred. Memang sih saya jarang-jarang story, tapi sekalinya posting story saya pasti jual-jual ikan yang berkualitas dan harganya pasti terjangkau. Nah jadi itu sekian video dari Micred kali ini di perjalanan Pontianak kali ini. Jadi kita tadi udah ke kolam di episode sebelumnya, terus kita akhirnya lihat ikan pembesaran dan berhasil memborong 2 partai.
Jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena kita sedang menuju 25.000 subscriber. Dan setiap minggunya tentunya pasti masih ada giveaway kaos 6 biji kaos yang kita dapatkan dari teman-teman yang komen di bawah ini. Jangan lupa komen sertakan Instagram kalian supaya tim MyCred bisa menghubungi kalian dan tidak salah ngirim hadiahnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.